die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone. I think I've had enough of you, but I don't wanna lose a friend. I'm gonna love you forever. 사라져 아니 사라지지 마 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요 나 오늘부터 너랑 잠을 한번 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Winanda. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Pengembangan Kompetensi Staf Pendidik. Pengembangan staf pendidik atau guru dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan yang memiliki keberagaman yang jelas. Terdapat banyak kesamaan. Pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidik dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya. Yang berkewajiban mengembangkan profesi para staf pendidik, yaitu bagaimana yang tercantum baik pada profesi, kode etik maupun peranan staf pendidik, yakni staf pendidik itu sendiri. Sesudah itu baru oleh organisasi profesi pendidikan. Sebab pendidik itu sendiri paling bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk terhadap profesinya, ataupun pula dia lakukan bersama teman-teman yang memiliki spesialisasi yang sama. Untuk mencapai tingkat profesionalisme, treatment manajemen menurut Kester terdiri atas persamaan rekrutmen, seleksi, pelantikan atau induction, penilaian atau appraisal, pengembangan, kompensasi tawar-menawar, pengamanan dan kontinuitas. Pada intinya dapat dibagi menjadi 2 besar kegiatan, yakni perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pengangkatan di satu sisi, serta pembinaan yang meliputi pembinaan dan pembangunan pada segi lain. Pembinaan dan pengembangan bertolak belakang dari kebijakan pengembangan kemampuan profesional ketenagaan guna meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik. Pembinaan dan pengembangan tersebut meliputi program latihan jabatan, studi lanjut gelar, dan studi lanjut non-gelar. Ada juga yaitu seperti pertemuan-pertemuan ilmiah, pendataran dan lokakarya, bimbingan senior junior, pengembangan melalui kegiatan penelitian, pengembangan melalui kegiatan pengabdian, dan penugasan-penugasan. Selain itu, ada beberapa model pengembangan kompetensi staf pendidik. Dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalitas staf pendidik atau guru, maka pelayanan supervisi memegang peran penting dalam hubungan dengan usaha meningkatkan kualitas pendidik, baik para pendidik maupun lulusan sistem pendidik. Metode pembinaan yang dilaksanakan oleh supervisor dalam rangka pengembangan staf adalah 1. Pembinaan di lingkungan sendiri, 2. Pembinaan di lingkungan daerah, 3. Pembinaan di lingkungan guru bidang studi sejenis, 4. Pembinaan di bidang administrasi. Dalam melaksanakan supervisi, dapat dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut. 1. Teknik yang bersifat individu atau perorangan, seperti kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas, dan menilai diri sendiri. Selain itu, ada juga teknik yang bersifat kelompok. Hal tersebut berupa orientasi terhadap guru baru, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi kelompok, tukar menukar pengalaman.
Tujuan supervisi yang dilakukan kepala sekolah untuk membantu guru mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang bagi murid-muridnya dalam usaha ke arah tercapainya tujuan umum supervisi sebagaimana yang dirumuskan tersebut. Terdapat juga tujuan khusus, yaitu membantu guru untuk lebih memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan itu, memperbesar kesanggupan guru untuk melengkapi dan mempersiapkan murid-muridnya menjadi masyarakat yang efektif. Ketiga, memperbesar kesanggupan guru untuk melengkapi dan persiapan murid-muridnya menjadi masyarakat yang efektif. Yang keempat, membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis aktivitas serta kesulitan mengajar dan belajar murid-muridnya dan menolong merencanakan perbaikan. Kelima, membantu guru untuk mendapatkan nilai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan perkembangan peserta didik. Memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar ketersediaan untuk saling menolong. Selain itu juga memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesi keahliannya. Membantu guru untuk dapat lebih memanfaatkan pengalaman-pengalamannya sendiri, membantu untuk mempopulerkan sekolah kepada masyarakat agar masyarakat bertambah simpatik dan ketersediaan masyarakat untuk menyongsong sekolah, melindungi guru-guru terhadap tuntutan wajar dan kritik tidak sehat dari masyarakat. Setiap program kerja organisasi profesi keguruan disusun dengan menggunakan alur kerja sebagai berikut. Pertama, adakan kajian secara teoritis dan empiris yang mantap untuk mendeskripsikan kebutuhan pengembangan diri serta profesionalitas seorang guru, baik yang bersifat kuratif atau pembenahan atau perbaikan, preservatif, membina serta mempertahankan eksistensi dan kecakapan kerja yang berstandar, preventif atau untuk menjawab tantangan yang diduga akan muncul sebagai akibat perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Kedua, daftar kebutuhan pengembangan diri guru serta profesionalitas yang telah dipolakan dengan mempertimbangkan prioritas setiap satuan kebutuhan atau hasil kerja terhadap yang pertama. Perlu dimantapkan prioritas setiap satuan kebutuhan atau hasil kerja tahap pertama. Selain itu, perlunya adanya penyelesaian tahap kedua ini umumnya ditempuh dengan penyelenggaraan seminar atau lokakarya dan konsultasi. Ketiga, perumusan program kerja secara definitif, penggandaan penyebarluasan dan pengarsipan untuk meningkatkan suatu profesi, khususnya profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran lokakarya pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan dan studi perbandingan, dan berbagai macam kegiatan akademik lainnya. Selain itu, ada juga upaya-upaya yang perlu dilakukan, seperti untuk mengembangkan staf pendidik, yaitu seperti belajar diri sendiri di rumah, belajar di perpustakaan khusus untuk pendidik, dengan cara membentuk persatuan pendidik di bidang studi atau berspesialisasi yang sama dan melakukan tukar-menukar pikiran atau diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah dimanapun itu dan diadakan selama masih dapat dijangkau oleh pendidik. Hold your hand in my hand, looking at the sunset, man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel